Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai identitas trigonometri ya, disusun oleh Bapak sendiri. Langsung aja kita ke identitas trigonometri. Apa sih yang dimaksud dengan identitas trigonometri ya? Jadi identitas trigonometri itu menyatakan hubungan antara fungsi trigonometri ya, baik itu sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Nah, di sini kita punya segitiga dengan sisi-sisi X, Y, dan R dengan sudut penyikunya di sebelah kanan dan sudut alfanya di sebelah kiri. Nah, berlaku identitas seperti berikut. Lalu lihat sin alfa ya, sin sudut alfa. Sin itu apa? Demi ya, depan per miring. Sisi depannya Y dan sisi miringnya R. Cos alfa. Cos itu sama dengan sami ya, samping per miring. Samping sudut A itu X dan miringnya itu R. Begitupun yang lain. Tapi di sini kita punya perbandingan ya, di mana nilainya ini bernilai sama. Nah, seperti kan kosekan alfa itu sama dengan 1 per sin alfa ya, 1 per sin alfa. Kita tahu bahwa kosekan alfa itu bisa dicari dari mide ya, sisi miring per depan. Miringnya R, depannya Y. Nah, kita lihat 1 per sin alfa. Sin alfa itu tadi kita dapatkan Y per R. 1 per Y dibagi R. Artinya kita dapatkan R per Y kan. Jadi terbukti. Nah, begitupun sekan alfa itu sama dengan 1 per cos alfa. Kotangen alfa itu sama dengan 1 per tan alfa. Dan kotangen alfa sendiri itu bisa dicari selain dari 1 per tan alfa itu bisa dicari dengan cos alfa dibagi dengan sin alfa. Oke. Nah, dari segitiga siku-siku ya, kalau misalkan kita lihat gambar segitiga yang tadi, kita akan mendapatkan ini kan, kita tahu bahwa hukum Pythagoras itu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ya. Nah, ketika kita masukkan di sini ke segitiga itu akan bernilai sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, artinya X-nya sendiri kan kita bisa dapatkan dari apa? R cos alfa kuadrat kan ditambah Y sin alfa kuadrat sama dengan R kuadrat. Artinya R cos alfa kuadrat itu kita bisa keluarkan menjadi R kuadrat cos kuadrat alfa. Y sin alfa kuadrat itu bisa keluarkan menjadi R kuadrat sin kuadrat alfa ya, sama dengan R kuadrat ya. Itu bukan Y ya, itu tuh R sin alfa, bukan Y sin alfa. Oke. Nah, ketika kita sudah keluarkan, kita dapatkan R kuadrat dalam kurung cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan R kuadrat. Atau cos kuadrat alfa plus sin kuadrat alfa sama dengan 1. Pas 1 dari mana? Itu R kuadrat dibagi R kuadrat sama dengan 1 ya. Disederhanakan ruasnya dengan dibagi R kuadrat semua. Artinya kita dapatkan ini sifat identitas trigonometri dari segitiga siku-siku, yaitu cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Atau cos kuadrat alfa per cos kuadrat ditambah sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1 per cos kuadrat alfa. Jadi 1 plus tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Itu bisa juga. Ya, nah ini yang tadi bingung, Pak, itu kok
X-nya sama dengan R cos alpha gitu. Lihat, cos alpha itu kan sama dengan X per R. Artinya X sama dengan cos alpha. R cos alpha ya. Lalu sin alpha sama dengan Y per R. Artinya Y sama dengan R sin alpha. Itu R-nya Bapak lupa nggak ketulis ya untuk nilai X. Nah, sekarang pembuktian identitas trigonometri. Yang pertama, kita bisa pakai menyederhanakan ruas kiri menjadi ruas kanan seperti berikut ya. Misalkan di sini ada cos X sin X plus cos X sama dengan secant X ya. Nah, di sini kita pakai penyederhanaan ruas kiri ya. Berarti kita sederhanakan yang nilai ini ya. Tan X sin X plus cos X ya sama dengan, maaf ini harusnya tan X ya, tan X sin X plus cos X sama dengan secant X ya. Jadi kan kita pakai, berarti disederhanakannya gimana caranya, tan X sin X plus cos X itu sama dengan secant X. Nah, tan X sin X plus cos X. Tan itu kan tadi kita bisa dapatkan dari sin X per cos X ya. Dikali sin X plus cos X ya. Sama dengan kita semuanya dibagi pecahan, didapatkan sin kuadrat X plus cos kuadrat X per cos X ya. Nah, berarti tinggal disederhanakan aja. Tadi kan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu kan sama dengan 1. Artinya 1 per cos X. 1 per cos X itu tadi dengan identitas yang kita pelajari itu sama dengan secant X ya. Jadi terbukti bahwa tan X sin X itu sama dengan secant X. Lalu menyederhanakan ruas kanan menjadi ruas kiri. Nah, di sini misalkan secant theta, kosekant theta sama dengan tetan theta ditambah kotangen theta. Nah, di sini kita sederhana. Gimana caranya kita merubah bahwa tan theta plus kotangen theta itu bernilai dengan secant theta, kosekant theta. Nah, kita tahu bahwa tan theta ditambah kotangen theta itu sama dengan tan theta itu tadi apa? Identitas trigonometrinya. Sama dengan sin theta per cos theta ya. Ditambah kotangen theta itu sama dengan cos theta dibagi sin theta. Nah, kita disederhanakan. Jadi sin theta per cos theta ditambah cos theta per sin theta itu menjadi sin theta dikali sin theta plus cos theta dikali cos theta per cos theta sin theta. Sehingga kita dapatkan sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta per cos theta sin theta. Tadi kan sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Jadi 1 per cos theta sin theta. Nah, 1 per cos theta sin theta itu bisa kita pecah menjadi 1 per cos theta dikali 1 per sin theta. 1 per cos theta itu sama dengan secant theta, 1 per sin theta itu sama dengan kosekant theta. Jadi terbukti bahwa tan theta kotangen theta itu sama dengan secant theta kosekant theta. Nah, lalu yang ketiga kita bisa langsung kedua-duanya gitu. Jadi kita buktikan bahwa nilainya itu sama. Nah, di sini Bapak punya contoh tan X min sin X per sin kuadrat X sama dengan tan X per 1 plus cos X ya. Nah, di sini Bapak pakai yang ruas kiri dulu. Jadi tan X min sin X per sin kuadrat X sama dengan
Tannya kita ubah menjadi sin X per cos X min sin X per sin kuadrat X. Itu bisa kita ubah menjadi 1 min cos kuadrat X ya. Pak, kok bisa jadi seperti itu? Kan kita tahu bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Artinya sin kuadrat X pindah min cos kuadrat X-nya itu ke ruas yang angka 1. Sehingga didapatkan 1 min cos kuadrat X. Sama dengan, nah kita sederhanakan sin X per cos X min sin X itu menjadi sin X min sin X cos X per cos X ya. Sedangkan untuk 1 min cos kuadrat X itu tetap. Nah, selanjutnya hasil sederhana dari sin X min sin X cos X per cos X itu kita dapatkan sin X dalam kurung 1 min cos X ya. Per, nah 1 min cos kuadrat X itu bisa kita rubah menjadi cos X 1 plus cos X 1 min cos X ya. Sehingga kita dapatkan sin X per cos X 1 plus cos X. Oke. Nah, sekarang kita pakai yang ruas kanan ya. Ruas kanan. Lihat. Tan per 1 plus cos X ya. Tan itu kan kita tahu identitas trigonometrinya sama dengan sin X per cos X ya. Per 1 plus cos X ya. Sin X per cos X ya. Jadi dihitungkan aja ke bawah. Jadi sin X berarti cos X dikali 1 plus cos X ya. Jadi terbukti mau pakai ruas kiri atau ruas kanan. Jadi sama hasilnya. Nah, untuk latihan kalian coba kerjakan. 1. Tentukan nilai sin A jika cos A sama dengan 4/5. Yang keduanya, diketahui 4 tan X itu sama dengan 3. Tentukan sin X min 2 cos X per 3 sin X plus cos X. Yang ketiganya, buktikan bahwa sin X sec X sama dengan tan X. Lalu yang terakhir, jika kotangan alfa sama dengan A per B, tunjukkan bahwa A cos alfa min B sin alfa per A cos alfa plus B sin alfa sama dengan A kuadrat min B kuadrat per A kuadrat plus B kuadrat. Oke, selamat belajar.